Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast fraksi PKS. Ini adalah kali pertama tayangan kami dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk bergabung menyimak secara keseluruhan obrolan saya dengan narasumber kita yang sudah ada di samping saya. Saya perkenalkan, beliau ini adalah salah satu daripada anggota dewan yang ada di fraksi PKS ini, yaitu Ustaz Khairullah. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini memang salah satu anggota dewan yang sangat difavoritkan, terutama oleh konstituen yang ada di wilayah Cisari, Cipayung, Sawangan, dan Bojongsari. Dan nanti kita akan banyak bahas tentang terkait beliau. Tapi yang jelas hari ini saya ingin mengajak obrolan santai karena memang hari ini saya kedatangan orang yang selalu santai, santai dan materi ketika kita ngajak ngobrol gitu. Yeah. Ustaz kan asli Depok Ustaz ya? Betul. Berarti kita sama-sama asli orang Depok nih Ustaz. Iya. Mungkin sedikitnya bisa diceritakan terlebih dahulu Ustaz terkait latar belakang pendidikan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pemirsa dan Ustadz Husaini selaku host kita. Pertama tentang pendidikan ya. Betul. Tadi tanya tentang pendidikan. Saya itu sekolah dari SD sampai perguruan tinggi di sekolah umum sebetulnya Ustaz. Jadi saya SD di SD Parung Bingung 2, SD negeri, kemudian di SMP Negeri 2 Depok ya. Kemudian di SMA Negeri 1 Depok dan S1 saya di Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Seperti itu Ustaz. Ya. Dan ini kalau saya sih mengenal sebetulnya sudah lama ini aktif di MUI ya. Iya. Ini mungkin bisa diceritakan bagaimana saat awal-awalnya pada akhirnya dan mungkin bahkan sampai sekarang ya masih aktif ya bisa bergabung di MUI Depok ini. Ya baik, terima kasih. Jadi saya masuk MUI itu sebetulnya ada penjelasannya gitu kan. Meskipun saya sekolah di umum, tapi keluarga besar memang relatif keluarga yang belajar agama, mendidik dengan agama, sehingga sejak tahun 95 ya, 92 mohon maaf, saya ikut ngaji kepada Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzaman, Ketua Umum MUI Kota Depok. Nah, sampai kemudian beliau terpilih menjadi Ketua Umum. Nah, saya diminta menjadi salah satu pengurus di MUI, di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, sebagai sekretaris Komisi Dakwah. Beliau terpilih lagi, saya diminta menjadi sekretaris, terpilih lagi, saya tetap jadi sekretaris sampai hari ini. Bertahan lama berarti ini ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Sebetulnya yang paling berpengaruh Ustaz terhadap kehidupan Ustaz saat ini, kira-kira figur siapa ya Ustaz? Kalau bicara figur ya, sejak kelas 5 SD, saya sudah membaca karya-karya Buya Hamka. Luar biasa ya. Jadi saya membaca karya Buya Hamka mulai dari tenggelamnya kapal Panderwick, ya, terus juga di bawah lindungan Ka'bah dan lain-lain, juga tasawuf modernnya beliau, dan saya juga membaca banyak biografi beliau, mendengar ceramahnya juga. Di antara yang mempengaruhi cara berpikir saya, terus juga corak keagamaan saya, mungkin diantaranya Buya Hamka dan para kiai yang lain ya, yang mendidik saya. Seperti itu Ustaz. Ya baik pemirsa, itu tadi sedikit bahasan atau ulasan perkenalan kita dengan narasumber kita, yaitu Ustaz Khairullah yang memang hari ini sengaja saya hadirkan agar kita bisa lebih mengenal lagi sosok beliau, figur beliau, dan mudah-mudahan dengan begitu kita semakin akrab sama beliau ya. Dan Ustaz, nanti kita akan lanjut Ustaz di segmen berikutnya. Pemirsa tetap di sini, jangan kemana-mana, pastikan Anda bersama kami di podcast Fraksi PKS. Ya pemirsa, kembali lagi di podcast Fraksi PKS. Saya masih bersama Anda dan juga narasumber kita Ustaz Khairullah. Ustaz, kita mau ngomongin soal mencintai Indonesia Ustaz. Menarik Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang konsep kebangsaan Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Husaini. Pemirsa, teman-teman semua. Pertama, ini tema yang sangat menarik ya, mencintai Indonesia. Luar biasa ya. Ini sebuah keharusan bagi kita sebagai warga bangsa, sebagai masyarakat, untuk terus-menerus menumbuhkan kecintaan kita kepada negeri yang oleh salah satu wali dikatakan sebagai bagian dari surga gitu kan, serpihan surga. Jadi kalau surga pernah bolong karena Ibu Hawa dan Nabi Adam turun ke bumi, ya,
Nah, serpihannya itu bernama Indonesia gitu kan. Masya Allah. Ini negeri yang subur, makmur, multikultural, tapi damai, bersatu Betul, gitu kan. betul. Ramah dan luar biasa. Terkait dengan nasionalisme atau kebangsaan itu menurut saya kalau kita belajar dan membaca sejarah para founding father kita ya, apakah itu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus kemudian Bung Karno, Bung Hatta, ya, itu adalah orang-orang yang secara keislaman cukup kuat, mumpuni, memahami ideologi Islam dengan mapan, juga mereka seorang nasionalisme tulen, gitu kan. Dan kalau kita lebih jauh lagi, Indonesia sebelum menjadi seperti sekarang ini, Ustaz, ya, di tahun 1905 misalnya, kita tahu ada organisasi lintas suku, ya, lintas budaya yang bernama Sarekat Islam, ya, yang didirikan oleh guru bangsa Haji Umar Said Cokro Aminoto. 1912 lahir Muhammadiyah, ya kan? Kemudian 1926 lahir Nahdlatul Ulama. 1928 kita mendeklarasikan sebuah bangsa yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bahasa, ya kan, satu bangsa gitu. Yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Artinya saya ingin mengatakan bahwa nasionalisme dalam pandangan kita sebagai umat Islam, ya, itu sesuatu yang wajib. Kalau kita baca dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini dalam pandangan saya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya kan. Jadi Allah memang menciptakan kita manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya kan, berkabilah-kabilah. Bahasa kita sekarangnya multikultural ya, untuk saling mengenal, saling tolong-menolong, untuk sama-sama saling menjadi khalifah di muka bumi, mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan bangsa. Dan itulah menurut saya yang mendasari kita untuk benar-benar mencintai negeri ini, ya kan? Mencintai bangsa ini, mencintai Indonesia ini, gitu. Sehingga kita berharap sebetulnya dengan podcast ini salah satunya yang subhanallah diprakarsai oleh fraksi PKS, kita bisa mengajak generasi muda utamanya, ya kan, untuk benar-benar mensyukuri keindonesiaan kita, kebangsaan kita, dan kita mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Seperti itu, Ustaz. Berarti menjadi wajib ya mencintai Indonesia. Wajib kan, hubul waton Betul. minal iman, ya. Biasa. Ulama mengatakan cinta tanah air itu, Ustaz, itu sebagian dari iman. Nah, itu para ulama kita dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Persis, dan kemudian resolusi jihad, Ustaz, yang kemudian kita rayakan sebagai Hari Santri, itu menunjukkan betapa kita mencintai negeri ini. Luar biasa. Dan kita harus melanjutkan, Ustaz. Betul, jangan Ya. sampai rapuh begitu Nah, ya. betul. Makin menambah kecintaan. Dan ini sekarang di Indonesia kita tahu ya, kita ini udah punya yang namanya Pancasila. Ya. Mungkin Ustaz bisa sedikit menjelaskan tentang benang merahnya, Ustaz, ya, antara Pancasila dengan Islam dan kebangsaan tadi itu sendiri. Ya. Kalau kita bicara tentang Pancasila, Ustaz, kita mungkin bicara dari sila ke sila, ya kan? Sila pertama misalnya, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Menurut saya, dalam pandangan saya, pandangan kita, saya sebagai seorang Muslim, ini ketuhanan yang Maha Esa ini menyatakan pernyataan tauhid kita, ya kan? Bahwa kita sebagai anak bangsa, sebagai warga bangsa, ya, harus percaya, meyakini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai Muslim. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Nasrani, mungkin memahami sesuai dengan keyakinannya. Saudara-saudara kita yang Buddha, yang Hindu, ya kan, memahami sesuai dengan keyakinannya, dan itu dipersilahkan. Tetapi ini adalah payung konsensus kita bersama bahwa kita hidup di negara ini, ya, dipersilahkan untuk mempercayai, menjalankan keyakinan kita dengan sepenuhnya. Seperti itu, Ustaz. Yang kedua, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Dalam pandangan saya, Ustaz,
kemanusiaan yang adil dan beradab ini sering kali kita baca di ayat yang ketika para khotib di akhir khutbahnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya kan? Sesungguhnya Allah menyuruh, ya kan? Menyuruh kita, menyuruh ustadz, menyuruh kita semua untuk berbuat baik, ya kan? Berbuat adil. Nah, kemudian saya sih memahami ya, kalau kita memahami sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita teringat kepada Rasul ketika diutus itu kan untuk memuliakan akhlak, Betul. ya kan, untuk memanusiakan manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya. Nah, itu menurut saya sebagai bangsa Indonesia, sila pertama kita harus berketuhanan dalam pandangan kita yang muslim, bertauhid. Kemudian yang kedua berakhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi, oleh para wali, para ulama, para sahabat, oleh guru-guru kita. Kemudian sila ketiga persatuan Indonesia, ukhuwah, ya kan? Betul. Ya kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu dan seterusnya. Nah, ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ya kan? Ada ukhuwah insaniyah. Jadi yang pertama ukhuwah Islamiyah, ya, kita sebagai sama saudara seiman. Ada ukhuwah watoniyah sebagai saudara sebangsa. Ada ukhuwah insaniyah sebagai saudara sesama umat manusia. Ya. Nah, nilai-nilai persatuan ini yang harus benar-benar hari ini kita jaga, kita kembangkan. Kenapa harus kita kembangkan? Indonesia ini ditakdirkan terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari ratusan suku bangsa, terdiri dari ratusan bahasa, terdiri dari multi etnis, multi budaya, multi segala-galanya, Ustaz. Tapi kita bersyukur, ya kan, bahwa kita dipersatukan oleh apa yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya sangat tepat para pendiri bangsa kita bahwa semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu luar biasa, Ustaz. Jangan sampai ada keraguan lagi, Ustaz, ya. Enggak boleh, ya kan? Kemudian sila keempat, ntar dulu. Sila keempat. Apa Ustaz sila keempat bunyinya? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan, ya, perwakilan. Betul. Jangan sampai Ustaz nanya-nanya saya lupa gitu kan. Nah, kita nggak boleh lupa. Nah, sila keempat intinya apa Ustaz? Sila keempat tentang musyawarah, ya kan? Nah, tentang musyawarah ini adalah jati diri kita sebagai sebuah bangsa, ya. Jadi musyawarah ini diambil untuk mencapai apa? Mufakat, betul. Ya kan? Nilai-nilai itu menjadi acuan utama dalam musyawarah, ya kan? Jadi Ustaz, sila keempat, ya, ini titik beratnya dalam pandangan saya adalah tentang musyawarah, ya kan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan bahwa musyawarah ini adalah salah satu jalan bagi kita dalam mengambil keputusan. Ya, perlu minum juga, Ustaz, ya. Kita berbangsa ini kan banyak orang, Ustaz, banyak pikiran, ya kan? Nah, makanya kita harus bermusyawarah. Musyawarah itu untuk mengambil keputusan secara mufakat. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum, gitu kan? Dan ini jelas, ini ya dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh sahabat, para pendiri bangsa kita dalam merumuskan Pancasila, dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Itu luar biasa perdebatannya, tapi menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Konsep Pancasila itu diakui oleh dunia, ya kan? Ini sebagai sebuah konsensus yang benar-benar menyatukan, ya kan, etnis yang berbeda, agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, bahasa, suku bangsa, macam-macam, pulau, warna kulit. Itu, Ustaz. Nah, ini menarik pemirsa ya. Jadi kalau kita dengar dari bahasan Ustaz kita ini, dewan kita ini memang luar biasa, semakin meyakini kita bahwa
bukan sesuatu yang salah ketika kita menjadikan pegangan Pancasila itu sebagai dasar negara, enggak salah. Ya, satu lagi sila kelima, ya kan? Oh, masih ada satu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kan karena Ustaz nanya apa namanya semacam hubungan ya. Betul. Antara Islam dengan Pancasila. Betul. Dan ini sebetulnya sudah sangat umum. Penjelasan ini sudah sangat umum, tetapi kita ingin ulang kembali supaya teman-teman terutama generasi muda dengan penjelasan yang sangat sederhana ini bisa menerima apa namanya hubungan yang sangat erat antara Islam dengan Pancasila. Jadi dalam bahasa saya, Islam dengan Pancasila itu ya sesuatu yang seperti dua mata uang lah, gitu kan? Tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, ini yang lagi rame marak Ustaz terkait dengan NKRI harga mati. Nah, pendapat Ustaz sendiri tentang ini bagaimana? Saya sepakat Ustaz bahwa NKRI itu harga mati buat kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin ya apa namanya kita benar-benar mencintai bangsa ini ya. Karena dalam pandangan saya Ustaz, pandangan saya Muslim ya kan, NKRI ini warisan para ulama, para syuhada, ya kan? Kalau kita buka sejarah Ustaz, mulai dari Samudra Pasai, kemudian negeri Minang Pagaruyung, kemudian negeri-negeri Melayu di Riau, di Jambi, ya kan? Kemudian di Kesultanan Banten, Demak, Mataram, terus Sumbawa, kemudian Ternate Tidore, kemudian Sambas. Itu kan para sultan, kemudian yang melahirkan para ulama. Ya, ada Nuruddin Araniri di Aceh, Hamzah Pansuri, ya kan? Kemudian Syekh Khotib Minangkabawi, Syekh Abdul Salam Palembani, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Kemudian di Kalimantan ada Syekh Arsad Al-Banjari. Kemudian di Sumbawa ada Syekh Abdul Rojak As-Sumbawi. Dan itu para ulama yang mohon maaf melahirkan karya-karya yang luar biasa. Syekh Arsad misalnya melahirkan Sabil Al-Muhtadin. Terus Syekh Nawawi luar biasa, ada Tafsir Munir, macam-macam yang sekarang masih digunakan di pondok-pondok pesantren. Jadi beliau para ulama itulah yang kemudian ya diteruskan oleh para pimpinan Ormas Muhammadiyah, NU, ya kan, terus Perti di Sumatera, kemudian Al-Wasliyah, Matlahul Anwar dan lain-lain. Jadi kita wajib mengatakan NKRI ini harga mati supaya tidak terpecah belah kita, ya kan? Gitu. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Nggak bisa diganggu gugat. Nah, ini menarik nih ya buat pemirsa bahwa memang dengan adanya penjelasan dari Ustaz Khairullah, ini harusnya semakin menambah kecintaan kita terhadap bangsa ini, seperti itu ya. Baik, pemirsa, nanti kita masih akan lanjut lagi di sesi yang berikutnya. Pastikan Anda tetap menyimak tayangan kita di podcast Praksi PKS. Ya, baik pemirsa, kembali lagi kita di podcast Praksi PKS. Masih ada saya Husaini dan juga narasumber kita Ustaz Khairullah. Ustaz, tadi di awal saya sudah menanyakan dan menjelaskan bahwa memang Ustaz ini kan asli Depok. Saya juga asli Depok. Ya. Terkait dengan asli Depok ya? Asli Depok. Ustaz ini asli Depok. Tayem. Oh, iya. Tayem. Ini terkait dengan ya Depok kan termasuk multikultural Ustaz. Ini harapan Ustaz sebagai warga Depok asli ini apa Ustaz kira-kira dalam hal ini? Jadi pertama, dengan kondisi Depok yang kita bisa katakan Depok itu miniaturnya Indonesia. Ya. Hampir semua suku yang ada di Indonesia, utamanya suku-suku besar yang ada di Indonesia itu juga ada di kota Depok. Kemudian budaya juga sangat beragam. Betul. Tapi kita tahu bahwa Depok itu sebagai suku pribuminya lah katakan itu Betawi Depok gitu ya. Saya berharap sebetulnya dengan kondisi Depok yang sangat kompleks ya, multikultur, kita bisa pertama harmonis ya. Harmonis sebagai sebuah masyarakat. Jadi apapun agamanya yang ada di kota Depok itu bisa menjalankan agamanya, kepercayaannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu sudah terbukti Ustaz ya. Sejak zaman Belanda misalnya ya, ketika Belanda masih menguasai Indonesia, masih menguasai Depok, dan Depok kan tanah yang dikuasai oleh tuan tanah Cornelis Castellen. Tapi sampai hari ini peninggalan Cornelis Castellen, gerejanya,
terus juga penduduknya itu alhamdulillah masih bisa terjaga dengan baik. Betul, Ya. betul. Yang kita sebut sebagai, mohon maaf ya, Belanda Depok sampai hari ini masih ada di kota Depok. Ya. Dan kerukunan itu bisa terjadi di kota Depok. Hubungan antar umat beragama itu ada di kota Depok. Dan yang kedua, kita ingin selain harmonis, kita itu bisa maju, ya kan? Karena kita kan bertetangga dengan ibu kota. Betul. Ya. Berkah secara geografis kita menjadi tetangga ibu kota, ini juga harus kemudian menyebabkan kita sebagai orang Depok, ya, warga Depok itu memiliki IPM yang tinggi, tingkat ekonomi yang bagus, kesehatan, pendidikan, ya. Apalagi di kota Depok kita tahu banyak sekali universitas negeri yang ada di kota Depok. Ada, mohon maaf, misalnya Universitas Indonesia, ada Universitas Pembangunan Nasional UPN juga ada di kota Depok. Kemudian yang baru saja diresmikan, Ustaz, Universitas Islam Internasional Indonesia. Ya kan, ini kan luar biasa. Belum lagi kampus-kampus besar, ada Universitas Pancasila, Gunadarma, BSI. Nah, ini harus kita syukuri, ya. Kemudian orang-orang yang datang ke kota Depok, Ustaz, dalam pandangan saya, paling tidak dari tetangga-tetangga saya yang baru pindah di kompleks saya, itu rata-rata orang-orang yang terdidik, ya kan? Mereka punya pekerjaan yang baik, punya pemahaman tentang keluargaan yang baik, keagamaan yang baik, dan ini salah satu berkah yang harus kita syukuri. Jadi yang pertama, kita ingin ada harmoni, kemudian maju, tetapi tidak meninggalkan akar budaya, ya kan? Betawi, orang Depok misalnya, tetap bisa mengekspresikan budayanya, logatnya, ya kan? Kulinernya, ya kan? Terus juga teman-teman yang dari suku lain, orang-orang teman-teman dari Jawa, dari Minang, dari Batak, dari Ambon, silahkan mengekspresikan budayanya, ya kan? Tetapi tadi bingkainya adalah harmoni, betul, ya kan? Bingkainya adalah kita memahami bahwa kita berbeda. Nah, dengan berkah berbeda itu, mari kita kuatkan. Jadi harmoni, kemudian maju, ya. Kemudian kita ingin agar kita itu nanti orang-orang Depok ini sejahtera. Amin. Ya Itu kan? harapannya, ya. Sejahtera lahir batin. Betul. Ya kan? Ya sejahtera fisiknya, badannya, ya sejahtera spiritualitasnya gitu kan, meningkat spiritualitasnya. Itu mungkin pandangan Ini, baik. harapan saya. Itu luar biasa memang. Dan yang jelas juga saat ini terkait dengan Depok, kita tahu bahwa saat ini kan sudah sepakat ya, Depok ini sebagai kota religius. Apalagi- Perdanya kita sudah sepakati, perda penyelenggaraan kota religius. Seperti itu ya. Dan kalau nggak salah Ustaz Herula juga termasuk salah satu dari tim pansus tersebut. Ya, betul. Saya salah satu anggota tim pansus yang menyusun raperda itu menjadi perda. Mungkin Ya. Ustaz bisa sedikit menjelaskan tentang isi dari raperda tersebut. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus, Tan, supaya tidak ada supaya teman-teman, saudara-saudara kita semua bisa memahami. Sebetulnya perda penyelenggaraan kota religius itu, kalau saya perhatikan, garis besarnya dua, ya kan? Pertama, memastikan bahwa semua warga Depok bisa menjalankan aktivitas keagamaannya secara baik. Pemerintah kota, saya lihat saja, ingin berkontribusi, ya kan, supaya warga kota Depok lebih religius, terfasilitasi kegiatan keagamaannya tanpa mengintervensi sedikit pun permasalahan-permasalahan yang bersifat pribadi, ya kan? Yang kedua, Ustaz, inti dari raperda yang kemudian menjadi perda penyelenggaraan kota religius itu adalah memastikan dengan tadi, ya kan, orang bisa menjalankan keyakinannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, memastikan bahwa toleransi, harmoni, kemudian saling menghormati di antara pemeluk agama di kota Depok itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Itu, Ustaz. Jadi dua hal itu. Bagaimana orang bisa menjalankan agama, kemudian memahami bahwa ada orang lain yang berbeda. Betul. Ada orang yang agamanya berbeda, dan dia kemudian paham
Kemudian dia menghormati orang lain. Toleransinya terjaga. Itu luar biasa, Ustaz. Jadi tidak perlu lagi ada gesek-gesekan gitu, Ustaz ya. Oh, insya Allah enggak. Makanya kita baca perda ini, itu saat ketika kita berbicara tentang kata religius, itu untuk semua agama. Tidak hanya Ketika satu. kita berbicara tentang pendidikan agama, untuk semua agama. Ketika kita bicara rumah ibadah, untuk semua agama. Bantuan untuk semua agama. Ya kan? Kan enak, Ustaz. Dan ini berkah dalam pandangan saya untuk para pemuka agama. Bagaimana ya kan kemudian pemerintah kota memiliki payung hukum. Pemuka agama memiliki payung hukum. Kita semua yang menginginkan adanya sebuah masyarakat yang baik, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang sopan, ramah, saling hormat menghormati, itu bisa terwujud. Dan pemerintah ingin jalanan bagus, infrastruktur bagus, ya kan, penerangan jalan bagus, taman-taman tersedia, sarana pendidikan bagus, sarana kesehatan bagus. Tetapi nih, ya kan, jiwanya bagus, akhlaknya bagus, sopan santunnya terjaga, budayanya terjaga. Itu Ustaz yang diinginkan oleh pemerintah Kota Depok dengan perda penyelenggaraan kota religius. Ya, seperti itu. ini menarik penjelasan dari narasumber kita Ustaz Khairullah dan pemirsa. Semakin sayang kayaknya kalau kita tinggalkan podcast kali ini, Ya. karena nanti juga kita masih punya satu segmen lagi, Ustaz. Ya, Kita akan siap. bahas lagi dan karena itu saya mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk tetap di sini menyimak podcast Praksi PKS. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi dan ini bisa jadi adalah segmen yang terakhir di pertemuan kita kali ini, podcast Praksi PKS bersama saya ini dan juga narasumber kita Ustaz Khairullah. Ya. Tadi kita udah ngomong banyak tentang Depok, Ustaz ya. Ya. Ini lagi-lagi saya juga masih ingin tahu lagi tentang Kota Depok, apalagi setahu saya kan Ustaz salah satu bagian dari pengurus Kood ya. Apa itu Kood, Ustaz? Kood itu kumpulan orang-orang Depok. Kumpulan orang Depok. Nah, Ya. nah, terkait dengan itu Ustaz, yang diinginkan Ustaz terhadap Kota Depok itu sebetulnya apa ya, Ustaz? Jadi gini, mungkin yang Ustadz maksud itu apa namanya budaya ya, misalnya ingin atau sesuatu yang lain apa yang begitu. kita coba kembangkan. Ya menurut saya ya, yang namanya budaya Depok itu kan banyak. Kulinernya misalnya, itu ada makanan-makanan asli Depok itu bisa berkembang. Setidak-tidaknya kita nikmati ya. Antum tahu tape uli nggak? Tape uli. Tape uli biasanya pas di acara kondangan tuh. Nah, hajatan. itu asli Depok. Asli Enak Depok, nggak? Depok. Iya, saya Iya, suka. tape uli, wajik, ya kan. Kemudian apa namanya dodol, ya. Itu asli Depok tuh, geplak, ya kan, macam-macam lah. Itu kuliner. Iya, iya. Ya. Itu makanan yang penganan ya istilahnya. Terus kemudian ada pecak, ya. Terus macam-macam lah ada makanan-makanan. Kalau sayur asam mana, Ustaz? Sayur asem Bukan. ada, sayur asem Depok ada, ya kan. Sayur asem Jakarta ada, Gitu ya. sayur asem Sunda ada. Saya rasa kalau sayur asem hampir di Nasional ya? semua tempat ada ya. Sayur asem Jawa juga ada saya rasa, Betul. ya kan. Nah, terus kemudian ada yang sifatnya apa namanya pencak silat, ya. Itu kan ada tuh. Pencak silat itu kan macam-macam. Lalu kita punya banyak perguruan, ada Pangsima Toga, ada MS Jalan 6, ya kan, terus macam-macam lah, banyak ya. Itu luar biasa. Kemudian ada pertunjukan, seni pertunjukan, ada lenong, kemudian ada palang pintu, ya, kemudian ada golek, ya. Terus ada apa namanya rebut dandang, Gitu ya? ya kan? Rebut dandang, palang pintu itu sekarang alhamdulillah ya, itu sudah mulai muncul kembali saat Digalakan lagi, Ustaz. ya? digalakan Sebagai lagi. budaya Kemudian Depok, ya? dari sisi pakaiannya ada pakaian pangsi, ya. Terus kemudian lagunya gambang kromong, ya. Ada gongsi bolong kalau di Depok kan. Nah, Betul. itu kita ingin apa namanya? Itu dikembangkan. Dan yang paling penting saat spirit ya, spirit semangat budaya Depok itu adalah semangat budaya Betawi saat. Nggak bisa kita pungkiri yang namanya anak Betawi itu harus bisa ngaji saat. Harus ya, wajib ya. Bisa ngaji, terus rajin sholat, sembahyang, sama bisa silat. Nah, ya kan? Nah ini
semangat ini nih harus kita kembangkan. Nanti kan orang ngaji itu bener, terus tahu mana yang salah, mana yang kagak, ya kan? Ini jadi kebawa Ya, pakai omongan Betawi nih kita, Orang ya kan? kudu begitu, Kudu kan begitu, ngomong. ya. Masya Jadi Allah. kita kudu bisa ngaji. Dengan bisa ngaji kita tahu yang benar sama yang kagak benar, yang semenggah sama yang kagak semenggah, ya Ustaz. Ya kan? Terus kemudian kita paham halal haram, kita juga berilmu, ya. Kemudian sholat, kita ingat sama Allah, ya. Anak Betawi kudu sholat. Kemudian bisa silat. Silat itu kalau kita kontekstualisasikan dengan sekarang bisa bermakna kita bisa menjaga diri, kita bisa menghidupi diri kita, ya kan? Kemudian kita bisa bebas dari pengaruh-pengaruh buruk gitu. Setidak-tidaknya badan kita sehat gitu. Itu pasti ya. Itu pasti. Baik. Nah, itu yang harus juga kita kembangkan. Harus maju lah intinya anak Depok, orang-orang Depok. Jangan diem baik orang Depok ya. Kagak boleh diem Iya, baik. perlu ada prestasi begitu. Harus ada prestasi. Insya Allah banyak prestasi yang sudah diukir oleh orang-orang. Nanti suatu saat kita akan ngebahas tentang bahasa Betawi Depok, Sat. Itu luar biasa, Kayaknya Sat. menarik tuh satu. Menarik. Nanti Kita kudu ngomong orang Depok. kita ya? ngomong bahasa Depok Itu nanti. penting, itu. Tapi itu satu sesi, Ya, Sat. nanti kita bikin Satu ya. sesi sendiri. Kita akan bikin lagi. Tapi ini Siap. Ustaz, masih belum puas Ustaz, rasanya kalau kita nggak menanyakan tentang suka duka, karena memang walaupun warga Depok, ya Ustaz apalagi salah satu warga Depok yang menjadi anggota dewan nih, jarang-jarang orang Depok yang bisa kayak Ustaz nih, prestasinya terus naik terus. Banyak. Di mata saya mungkin Ustaz salah satunya Ya, saya banyak, punya Sat, prestasi. banyak. Yang lebih dari saya banyak. Mudah Ada mudahan. Wanamin, Oh, iya. ya kan? Itu belum zaman saya Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz nih? Tentang Dan lain-lain, Pak. tentang Pak Wali kita itu orang Depok. Oh, Depok ya. Kiai Ya, Muhammad betul, Idris, betul. ya kan banyak. Ini kalau ngomongin soal kedewanan Ustaz, sebagai anggota dewan sekarang kan lagi aktif nih di Ya. periode pertama ya Ustaz ya. Ada suka duka apa Ustaz yang udah mulai Ustaz rasakan dalam waktu proses sekarang berapa tahun ya? Tahun kedua ya? Ya Masuk sebetulnya tiga. masuk ke tahun ketiga. Iya, Ustaz. iya. Jadi kalau sukanya menurut saya banyak ya, demikian juga dukanya banyak ya. Namanya kita bersentuhan dengan masyarakat ya, itu banyak lah. Paling tidak kita merasa banyak hal yang dulu saya katakanlah tidak banyak paham tentang kehidupan masyarakat, itu sekarang saya bisa tahu banyak gitu Ustaz, Begitu. tentang masalah pendidikan Ustaz. Karena bersama Ya kan? langsung Ustaz ya. Ya, kita bisa tahu ternyata banyak warga Depok yang untuk bisa sekolah sampai tingkat SLTP aja, bisa SMP aja, itu sulit, Ustaz. Ya kan, kesulitan lah. Teman-teman yang masuk SMA juga lebih sulit lagi, ya kan? Nah, itu ketika kita bisa membantu, Ustaz, itu jadi kebahagiaan tersendiri. Ada kepuasan gitu Ustaz. Kita sedih misalnya, itu kan ada orang sakit, mohon maaf, kurang mampu gitu kan. Kemudian dia dibawa ke RSUD. Nah, kita telepon tuh, Ustaz. Ya kan, kita advokasi lah. Subhanallah itu, Ustaz. Begitu dia masuk, dilayani, ya kan, kemudian dia berterima kasih, itu menjadi kebahagiaan kita. Terus orang kita lihat, ya kan, kita datangi, ya mohon maaf ya Ustaz ya, kadang-kadang rumahnya ya katakanlah kurang layak gitu kan. Kemudian kita bisa aspirasi kita lah, ya. Kemudian kita lihat jadi lebih baik, itu juga kebahagiaan, Ustaz. Dan dari semua hal itu menurut saya ya duka di situ, ya kan? Ya suka di situ gitu. Nah, sebagai dewan yang menyusun perda misalnya, ya kan? Saya bangga juga tuh. Kemarin saya masuk di pansus tentang pondok pesantren, ya kan? Penyelenggaraan pondok pesantren dan penyelenggaraan kota religius. Saya kan abang saya punya pesantren, adik-adik kakak-kakak saya semuanya alumni pesantren. Di kota Depok itu ada 130-130-an lah pondok pesantren. Saya bisa berkontribusi, ya kan, memikirkan tentang masa depan pondok pesantren di kota Depok. Itu bahagia, Sat. Luar biasa ya. Kemudian perda penyelenggaraan kota religius, kita bisa berkontribusi, memberikan pemikiran bagaimana anak-anak kita, cucu kita, adik-adik kita itu bisa kemudian terfasilitasi untuk lebih taat beragama, menjalankan ibadah, kemudian mereka
diharuskan, diwajibkan untuk toleran kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda budaya. Ini jadi kebahagiaan. Itu diantara suka duka, kebahagiaan menjadi seorang, kalau diceritakan sangat banyak. Saya yakin teman-teman yang menjadi dewan itu sama, saya rasa memiliki perasaan suka duka sebagai anggota dewan. Kalau kita bicara duka ya banyak juga, gitu kan. Cuman nggak bagus juga kalau kita bicara. Ya artinya ada sukanya, ada dukanya. Ada gitu sukanya, saja. ada dukanya. Baik. Ada kekurangannya juga. Iya, iya. Jadi mohon maaf kalau selama ini mungkin masih banyak kekurangan, ya namanya manusia, apalagi saya masih merasa masih dalam proses belajar. Baik. Ya, pemirsa, itu sedikit penjelasan tentang suka duka ya. Kita memang kalau bicara suka duka, pasti setiap suka pasti ada dukanya. Setiap duka pasti akan ketemu dengan sukanya, seperti itu. Nanti kita masuk lagi Siap. di statement closing barangkali. Baik. Dan Siap. kali itu saya ingatkan kepada pemirsa podcast Praksi PKS tetap di sini di podcast Praksi PKS. Ya, pemirsa podcast PKS, baik lagi dan nggak berasa ya. Kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Ya. Dan Ustaz mungkin terakhir ada pesan-pesan yang ingin Ustaz sampaikan untuk pemirsa PKS, podcast PKS. Baik, terima kasih Ustadz Husaini. Pesan saya terutama kepada teman-teman generasi muda, mari kita mencintai kota kita, kota Depok. Mari kita mencintai Indonesia. Kita hidup di kota Depok dengan segala macam permasalahan. Itu mari kita syukuri, segala macam kelebihan juga kita syukuri, dan mari sama-sama kita berkontribusi membangun kota Depok, membangun Indonesia. Itu yang pertama, kita cintai kota Depok, kita cintai dengan sungguh-sungguh Indonesia yang luar biasa ini. Yang kedua, mari sama-sama kita narasikan kebersamaan, ya kan? Kita narasikan semangat saling hormat menghormati. Kita suarakan terus semangat untuk bersama-sama membangun kota, membangun negeri ini, ya kan? Kalau ada perbedaan, mari sama-sama kita pahami perbedaan itu sebagai energi untuk maju, ya kan? Bukan sebagai penyebab kita berpecah belah yang membuat kita lemah, ya kan? Yang ketiga, saya mengajak kepada seluruh pemirsa sekalian, mari sama-sama kita pilih PKS, Luar ya kan? Itu paling penting. Insya Allah PKS akan menjadi partai yang menjadi harapan masyarakat, menjadi yang terdepan dalam menyambung aspirasi masyarakat, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk senantiasa amanah dalam mengemban diri kita semua sebagai wakil dari masyarakat. Baik. Ada pantun, Ustaz? Kayaknya enggak lengkap nih orang Depok nggak pantun. orang Depok harus pantun, Ustaz. Pantunnya begini, Yeah. saya sebetulnya juga kurang pandai bikin Yeah. pantun ya. Pisang pulo, pisang kepok. Kenapa Mantap. pisang pulo enggak? Ya, tahu. Nah, pisang pulo, pisang kepok, Cakep. ya kan? Dimakan mateng, enak rasanya, ya kan? Mari bersama kita bangun kota Depok Cakep. agar maju, berbudaya dan sejahtera. Luar biasa. Gitu, Ternyata pantunnya berat ya. Iya, Berarti seperti itu. saya juga kudu balas nih. Perlu. Ya. Kalau pantun dari saya nih, Hmm. ikan tawes diangkut pakai tronton. Bujuk lah, banyak itu ikan tawes. Banyak, jangan salah. Pakai keramba juga kan? Lebih. Podcast PKS kudu ditonton. Mantap, Ya, mantap. cukup. Sat, terima kasih waktunya. Siap. Mudah-mudahan ada manfaat dari obrolan Amin, kita hari ini, amin. dan lain waktu buat pemirsa bisa menyimak lagi narasumber kita yang lainnya yang nanti akan kami hadirkan, dan mudah-mudahan manfaat daripada acara Amin, ini. amin. Akhirnya saya Husaini selaku host yang ada di sini hari ini ya. Ya. Ini tayang perdana, Ustaz. Jadi Oh, iya, agak ya seperti apalah gitu ya. Ya, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi, dan Amin, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nilai-nilai persatuan ini yang harus benar-benar hari ini kita jaga, Ustaz. Kita kembangkan. Kenapa harus kita kembangkan? Indonesia ini ditakdirkan terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari ratusan suku bangsa, terdiri dari ratusan bahasa, terdiri dari multi etnis, multi budaya, multi segala-galanya, Ustaz.
tapi kita bersyukur, ya kan, bahwa kita dipersatukan oleh apa yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya sangat tepat para pendiri bangsa kita bahwa semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal